Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi untuk pertemuan kedua mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas mulai dari definisi dari sampah sebagai satu sisa kegiatan, aktivitas, ataupun sisa dari kejadian alam berupa padatan. Kemudian juga kita sudah mencoba menjabarkan bagaimana kita bisa mengelompokkan sampah tadi berdasarkan aktivitasnya. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja yang menghasilkan tersebut. Kemudian juga bisa berdasarkan karakteristik dari limbah tersebut atau sampah tersebut. Mudah terurai, mudah membusuk, dan lain sebagainya. Sampai juga kita sempat membahas dari mana sampah-sampah tersebut dapat dihasilkan atau sumber-sumber dari sampah tersebut. Karena yang utama ada sampah yang bersumber dari sumber domestik, kemudian ada yang sumber institusi, dan ada sumber komersil. Kemudian juga sudah ada pengantar terkait dengan bagaimana seharusnya kita melakukan pengelolaan sampah. Secara umumnya, pengelolaan sampah akan terdiri dari beberapa aspek, mulai dari aspek timbulan, kemudian ada proses pengolahan ataupun pemrosesan dari sampah tersebut sampai dengan ke proses pembuangannya. Karena itu di awal pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana timbulan, komposisi, dan karakteristik dari sampah. Kita akan coba nanti membahas mulai dari secara definisinya, apa itu timbulan sampah, bagaimana cara pengukurannya, satuan yang biasa kita gunakan untuk timbulan sampah, bagaimana karakteristik dari timbulan sampah, bagaimana perhitungannya. Kemudian kita akan membahas mengenai komposisi dari sampah, bagaimana kita bisa membedakan atau mengelompokkan nanti sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber berbeda. Dan kemudian kita juga akan melihat karakteristik-karakteristik yang bisa kita lihat dari sampah yang dihasilkan tersebut, di mana nanti akan menjadi dasar dari data timbulan, data komposisi, dan bagaimana karakteristik dari sampahnya. Ini merupakan data utama atau data pertama yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah nantinya. Pertama, timbulan sampah. Sampah merupakan satu sisa kegiatan manusia berupa padatan yang seringkali satu bahan padat ini memang satu bahan yang sudah dianggap tidak memiliki manfaat sehingga dibiarkan begitu saja atau tidak dimanfaatkan kembali. Kemudian dalam pemahaman mengenai timbulan sampah, maka kita nanti perlu melihat apa saja faktor-faktor yang berkaitan dengan berat sampah yang dihasilkan atau timbulan sampah tadi, di mana setidaknya berat sampah ini dipengaruhi oleh faktor musim dan faktor sosial budaya. Jadi faktor musim di sini maksudnya ketika terjadi hujan, maka nanti akan mempengaruhi berat sampah, adanya penambahan kadar air dari sampah yang dikumpulkan misalnya, atau timbulan sampah tersebut. Atau bisa jadi juga musimnya musim komoditas buah-buahan tertentu. Misalnya pada saat musim buah durian, maka bisa jadi kan akan terjadi peningkatan berat sampah karena adanya buah tersebut.
Kemudian yang berikutnya, faktor sosial budaya yang paling jelas terlihat mungkin kebiasaan untuk berbelanja online misalnya ya. Maka tentu ini akan berbeda ketika dibandingkan dengan bagaimana sosial budaya di masyarakat pedalaman misalnya, yang memang belum ada akses terkait dengan pengiriman secara online tadi. Tentu berat sampahnya juga akan berbeda. Mungkin secara sederhananya bisa jadi untuk di wilayah-wilayah pelosok sampahnya itu tidak banyak dia yang dalam bentuk plastik. Lebih banyak yang organik dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa dari lahan-lahan pertanian misalnya, atau di kebunnya. Tentu nanti akan memberikan faktor terkait dengan berat sampahnya. Kemudian satuan timbulan sampah atau nanti berat sampah itu kita bisa menggunakan volume atau bisa menggunakan berat satuannya. Jadi bisa dalam liter, di mana nanti perhitungan timbulan ini biasanya menggunakan per orang, bisa juga per meter persegi per hari. Jadi dalam sehari berapa banyak sampahnya yang dihasilkan oleh satu orang. Kemudian bisa juga berapa sampah yang dihasilkan dalam satu area, satu wilayah, satu ruangan dengan luas sekian meter persegi yang dihasilkan dalam satu harinya. Di mana nanti berapa banyaknya ini satuannya bisa dalam liter atau untuk volumenya, atau bisa dalam kilogram. Jadi dalam beratnya nantinya. Kedua data tadi, data volume ataupun data kilogram, itu dibutuhkan dalam setiap data timbulan sampah, karena nantinya akan kita gunakan untuk menghitung faktor kompaksi atau nilai densitas dari timbulan sampah kita. Adanya nilai densitas di sini, ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dari interpretasi data yang kita ambil. Karena pada dasarnya yang kita ambil nanti kan data sampel ya, bukan data populasi, data sampel yang kita harapkan bisa menunjukkan bagaimana karakteristik dari si sampah kita, timbulan sampahnya. Jadi bayangkan volume sampah dalam jumlah 1000 liter misalnya, bisa jadi beratnya itu 500 kilo, bisa jadi beratnya itu 1000 kilo. Keduanya kalau dari sisi volume sama, tapi dia memiliki massa yang berbeda. Jadi begitu pula untuk sampah yang beratnya 10 kg, yang beratnya 100 kg, bisa jadi volumenya sama. Jadi karena itulah dalam pengukuran atau pengambilan data timbulan sampah, jadi kita biasanya mengukur volume dan berat sampah. Kemudian pada dasarnya nanti timbulan sampah rata-rata yang kita dapatkan dalam 1 minggu itu bisa jadi atau kemungkinan besar akan bervariasi. Akan ada perbedaan jumlah timbulannya. Dan jumlah timbulannya pun di daerah satu dengan daerah yang lain, dari kota A, kota B, bahkan ke kelurahan A dan kelurahan B, bisa jadi timbulan sampah yang dihasilkannya atau rata-rata timbulan sampah per harinya akan berbeda-beda pula tentunya. Jadi sebagai contoh, di sini data timbulan sampah setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2021, 3 yang terbesar, yaitu yang pertama ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semuanya di Pulau Jawa, dan di Pulau Sumatera sendiri ada Sumatera Utara ya yang paling tinggi jumlah timbulannya. Sedangkan untuk di tahun 2022 kurang lebih sama juga, tapi terjadi peningkatan memang ya di Jawa Tengah. Kemudian yang awalnya di Jawa Barat jadi di Jawa Timur ya peningkatan dari timbulannya, diikuti dengan Jawa Barat. Dan Sumatera Barat, Sumatera Utara masih yang tertinggi
diikuti Sumatera Selatan dan Riau. Jadi di sini sebenarnya satu hal yang bisa kita simpulkan dari sisi aktivitasnya ya. Di aktivitas pada dasarnya aktivitas yang menghasilkan timbulan ditambah juga bisa juga diakibatkan oleh jumlah atau kepadatan penduduk juga akan mempengaruhi dari ini secara kuantitasnya ya. Timbulan sampah di tiap provinsi itu bisa berbeda-beda. Dan bisa juga perbedaan ini karena berkaitan dengan pengumpulan datanya. Apakah memang sampelnya itu relatif terhadap populasinya? Apakah memang data yang ditampilkan di sini memang sesuai dengan populasi yang sebenarnya? Itu perlu didalami lagi. Kemudian dalam perhitungan timbulan nantinya, jadi kita bisa menggunakan acuan dari SNI 4 1993-03, di mana di sini sudah ada acuan volume dan berat perkiraan untuk sumber-sumber sampah yang berbeda. Jadi seperti di rumah permanen, di kantor, di pasar. Jadi di sini sudah terlihat nanti perbedaan satuan yang biasanya digunakan untuk setiap sumber sampah yang berbeda. Jadi contohnya untuk yang di rumah atau di sumber-sumber yang domestik, biasanya kita menggunakan dalam satuan orang per hari. Sedangkan untuk yang di kantor biasanya menggunakan pegawai per hari. Untuk yang di pasar kita dapat menggunakan satuan meter persegi per hari untuk perhitungan timbulan sampahnya. Dari sini kita sudah melihat acuan perbedaan timbulan dalam volume dan berat untuk setiap sumber sampah yang berbeda. Di mana di sini secara tidak langsung terlihat kalau di rumah ini lebih banyak dibandingkan dengan yang di kantor, yang di pasar. Meskipun nanti secara realnya ya tentunya kita bisa mengacu atau mengkaji dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan timbulan-timbulan sampah di berbagai sumber sampah yang berbeda. Dan memang mungkin juga acuan ini perlu dilakukan penyesuaian juga. Atau bisa juga nantinya kalian bisa mencoba mereview. Jadi mencari, misalnya ingin mencari timbulan rata-rata di pasar misalnya. Berarti kan kita coba dengan mencari artikel-artikel penelitian di mana dalam kajiannya mereka mencoba menghitung timbulan sampah di pasar. Maka nanti kalian kumpulkan 3, 10, 15 sampai dengan 30 bebas nantinya. Di mana idealnya untuk kita bisa mendapatkan data sampel yang mendekati populasi, idealnya itu 15 sampai dengan 30 sampel biasanya. Atau berdasarkan acuan total jumlah penelitiannya. Tapi itu kan kita tidak ada batasan yang clear kan ya. Jadi setidaknya 10 sampai dengan 30 data penelitian terkait dengan timbulan, maka nanti kita bisa dapat rentangnya. Di rentang timbulan sampah dalam satuan meter persegi per hari itu di rentang berapa. Karena nanti kalau kita dalami lagi pasti akan berbeda-beda ya, tergantung karakteristik dari si pasarnya juga nantinya. Bisa jadi lebih dari 0,2 dalam volume seperti yang ada di sini. Kemudian cara lain untuk menghitung timbulan sampah adalah menggunakan satuan timbulan sampah untuk kota besar dan kota sedang atau kecil. Di mana acuannya di sini sudah ada, yang nantinya untuk perhitungannya, contohnya di sini, ketika diketahui jumlah penduduk di suatu wilayah itu 1 juta orang dengan satuan timbulan sampahnya 2,5 liter per orang per hari atau 0,5 kg per orang per hari. Maka jumlah sampah pemukiman yang mungkin bisa kita dapatkan adalah 2,5
dikalikan dengan 1 juta per 1000 meter kubik. Sehingga kita akan dapatkan nilai 2.500 meter kubik per hari timbulan untuk sampah pemukiman. Kemudian jika kita asumsikan non pemukimannya 35%, maka yang kita lakukan merubah saja tadi ya. Yang sebelumnya 2.500 per meter kubik dibagi dengan 0,65. Jadi kita asumsikan lagi yang jumlah sampah pemukiman di atas itu jumlah sampah totalnya. Maka untuk mendapatkan timbulan ekuivalensi penduduk, kita bisa menggunakan ini saja nanti. Di per 1 juta orang, jumlah timbulan sampahnya untuk yang pemukiman sekitar 3.846. Jadi nilai yang 500 ton atau 2.500 tadi itu sebagai jumlah total sampah totalnya. Sedangkan ini jumlah ekuivalensi untuk jumlah penduduk non pemukiman 35, berarti kan yang pemukimannya itu 65% kan ya. Maka kalau dilihat timbulan ekuivalensinya di 2.500 dibagi 0,65 per 1 juta orang. Jadi totalnya 3.846 meter kubik per hari. Oke, kemudian kita masuk ke komposisi sampah. Jadi komposisi sampah di sini pengelompokan dari sampah berdasarkan karakteristiknya atau berdasarkan karakteristik sampah, atau nanti juga bisa dikaitkan dengan bagaimana pengolahannya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau untuk pengelolaan sampah di sini harus ada integrasinya. Jadi penentuan komposisi harus disesuaikan dengan bagaimana nanti pemrosesan dan pengolahan dari sampah tersebut, di mana komposisi sampah nanti menyatakan persen berat atau berat sampah atau persen volume terhadap volume total ataupun terhadap berat total dari sampah yang nanti kita pisahkan per komposisinya atau per karakteristiknya atau per jenisnya. Sehingga nantinya data komposisi sampah dapat menggambarkan keanekaragaman aktivitas manusia. Jadi contohnya komposisi sampah kita nanti ada yang dalam bentuk organik dan anorganik misalnya. Ketika anorganiknya lebih banyak, berarti aktivitas-aktivitas seperti penggunaan kemasan-kemasan sekali pakai, jadi itu menunjukkan adanya kebiasaan membeli atau memesan makanan secara online, untuk memesan produk-produk tertentu secara online sehingga menambah volume atau berat dari sampah anorganiknya. Kurang lebih seperti itu nantinya. Sebagai contoh di sini bagaimana komposisi sampah dalam nasional di tahun 2022 yang dominan itu adalah sisa makanan, kemudian plastik, kayu dan ranting dan karton. Masih dominannya di yang organiknya ya, secara tidak langsungnya ya, sisa makanan dan kayu ranting. Sisanya plastik masih yang tertinggi. Kemudian beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan komposisi sampah. Yang pertama adalah cuaca. Jadi cuaca di sini mempengaruhi komposisi yang organiknya. Karena ketika cuaca hujan misalnya, maka akan meningkatkan kandungan air, kelembaban meningkat, nanti berat dari sampah tersebut juga akan mengalami peningkatan. Jadi tentu nanti berbeda ya komposisi
Yang organik ketika musim hujan, ketika musim kemarau misalnya, pasti akan memiliki perbedaan dari berat. Bisa jadi kan lebih tinggi itu karena pada saat kondisinya hujan misalnya. Kemudian juga dipengaruhi oleh bagaimana pengumpulannya. Jadi misalnya semakin sering kita melakukan pengumpulan dari sampah organik, maka berat dari sampah organik bisa jadi akan berbeda ketika sampah organik itu dikumpulkannya itu 3 hari sekali. Karena tadi ada pengaruh banyak tadi ya. Ketika bertumpuk, maka akan mempengaruhi komposisi dari si sampah tersebut nantinya. Kemudian musim-musim, sama seperti penjelasan sebelumnya ya, musim buah-buahan tertentu tentu akan meningkatkan komposisi sampah organik misalnya. Kemudian tingkat sosial ekonomi nanti juga akan mempengaruhi, di mana pengaruhnya di sini biasanya ada kecenderungan ketika tingkat ekonomi tinggi di suatu wilayah atau suatu sumber-sumber sampah, maka akan ada peningkatan belanja-belanja atau peningkatan sampah dalam bentuk kaleng, dalam bentuk kertas, dan lain sebagainya. Jadi kemasan-kemasan satu barang atau satu produk yang digunakan sekali pakai itu biasanya di sumber-sumber sampah dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Kemudian pendapatan per kapita berkaitan dengan konsumsi atau tingkat ekonomi yang rendah itu akan menyebabkan timbulan sampah pun akan semakin berkurang dan heterogenitas dari si sampahnya tadi juga akan mengalami pengurangan. Ini relevan juga dengan tingkat sosial ekonomi tadi. Kemudian kemasan juga akan mempengaruhi. Jadi sebagai contoh, di negara-negara maju yang sudah mulai beralih ke penggunaan kertas misalnya, kertas daur ulang yang dipakai, sedangkan di negara-negara berkembang cenderungnya menggunakan yang lebih praktis dan lebih murah seperti plastik. Sehingga nanti tentunya ada kecenderungan tadi plastik yang tinggi. Sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, plastik merupakan salah satu komposisi sampah yang tertinggi ya. 3 tertinggi yang di Indonesia tadi secara nasionalnya itu. Yang sebenarnya kalau dikaji lagi bisa jadi di tiap provinsi, kota, kabupaten ternyata tidak plastik yang lebih dominan. Dan nanti itu mungkin bisa menggambarkan bagaimana sosial budaya di wilayah tersebut. Kenapa bisa berbeda. Bisa jadi karena ada perbedaan sosial budaya tadi. Kemudian untuk karakteristik sampah, biasanya kita membedakan yang pertama secara fisiknya. Jadi secara fisik nanti ada densitas, kadar air, kadar volatil, kadar abu, nilai kalor, distribusi ukuran. Sedangkan untuk yang kimia, ada karbon, nitrogen, sampai dengan sulfur. Di mana dalam menganalisis karakteristik sampah, biasanya kita melakukan secara fisik dan secara kimia ataupun kimia unsur penyusunnya. Secara fisik tadi ada densitas sampai dengan ukuran partikel dari sampah yang nanti sudah menjadi abu misalnya ya. Kemudian secara kimia biasanya kita mengukur CN organik atau rasio karbon dan nitrogen organik dan juga menghitung total fosfornya. Analisis tambahan terkait dengan kimia unsur penyusun, karbon, hidrogen, halogen, sampai ke kandungan logam beratnya. Karakteristik ini nanti akan memiliki peranan yang berbeda-beda, yang tentunya nanti akan berkaitan dengan proses pengolahan atau pemrosesan sampahnya. Ini menjadi salah satu ujian atau analisis yang penting dilakukan sebelum melakukan pengolahan sampah. Berkaitan dengan insinerasi, ada karakteristik-karakteristik penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada aspek keterbakaran. Jadi insinerasi di sini kita melakukan pembakaran terhadap
kita melakukan pembakaran terhadap sampah yang kita kumpulkan tadi, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek keterbakaran, aspek keamanan dan perlindungan, kemudian perlindungan terhadap dinding tungku, pencegahan pencemaran udara, karena akan ada emisi-emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut, dan hasil akhir dari proses pembakaran selain adanya emisi pencemaran udara, ada juga residu-residu akhir yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut. Sehingga biasanya parameter-parameter atau aspek-aspek secara umum yang dibutuhkan mulai dari nilai kalor sampai dengan bagaimana lindinya. Kita akan coba bahas satu persatu untuk analisis fisik terlebih dahulu. Yang pertama ada densitas atau kepadatan. Densitas atau kepadatan menunjukkan rasio antara berat dan volume, yang nantinya densitas dipengaruhi oleh sarana pengumpul dan pengangkutnya, dan untuk kebutuhan desain ada acuan mengenai densitasnya, apakah nanti menggunakan wadah, gerobak, truk terbuka, ataupun untuk di TPA. Ini nanti bisa kita jadikan acuan untuk desain. Yang kedua, ada kadar air, di mana kadar air menunjukkan banyaknya kandungan air pada sampel sampah yang kita lakukan pengujian, atau kadar air menunjukkan persen berat kering atau berat basah sampah atau berat basah, di mana nilai kadar air akan bervariasi, tadi tergantung dari komposisi, iklim, curah hujan, dan kelembaban, dan nanti menyebabkan atau mempengaruhi densitas, tingkat kompaksi, dekomposisi, pelindian, dan nilai kalor suatu sampah. Untuk mendapatkan kadar air, kita biasanya melakukan pemanasan terhadap sampel sampah kita pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam, maka kita akan mendapatkan nilai beratnya, yang nanti nilai berat dari si sampah setelah pemanasan tadi itu kita akan gunakan untuk menghitung kadar air. Kemudian setelah kadar air ada kadar padatan, di mana padatan di sini rasio berat sampah yang hilang airnya pada 105 derajat Celcius terhadap berat awal atau persen berat basah, di mana memang berat sampah basah itu sama dengan padatan. Jadi padatan itu yang setelah dikeringkan tadi, setelah dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius pada 24 jam ditambahkan dengan kadar air, itu akan sama dengan berat sampah basah. Jadi itu yang kadar padatannya. Kemudian yang berikutnya ada kadar volatil. Volatil di sini maksudnya materi-materi yang masih tersimpan pada sampel sampah yang sudah dalam bentuk padatan tadi, yang mana materi tersebut mudah menguap. Biasanya semakin tinggi kadar organik, maka akan menyebabkan si sampel sampah kita akan lebih mudah terbakar dan nilai kalornya juga akan semakin tinggi. Kadar volatil di sini menunjukkan banyaknya materi yang hilang pada pemanasan di suhu 550 sampai dengan 600 derajat Celcius. Sehingga padatan atau berat carrying di sini akan sama dengan kadar volatil ditambah dengan kadar abu. Kemudian karbon tetap. Karbon tetap ini berdasarkan tadi kadar setelah volatilnya tadi hilang, maka dipanaskan kembali pada suhu 950 sampai dengan 800, misal 800 sampai 950. Kehilangan berat itulah yang nantinya akan dihitung untuk nilai kalor sampah. Jadi biasanya menggunakan analisis proximate
Ya, nanti kita mendapatkan kadar abu pada suhu 850 derajat Celcius. Biasanya karbon tetap ini dapat disebut juga dengan loss of ignition atau LOI, di mana didapatkan dengan mengurangi berat kering, dikurangi dengan kadar volatil, dikurangi dengan kadar karbon tetap. Kemudian nilai kalor sendiri menunjukkan besaran kalor suatu bahan. Semakin tinggi nilai kalornya, maka akan semakin mudah dan semakin lama dia terbakar. Jadi semakin baik sebagai bahan bakar nantinya. Cara-cara pengukuran nilai kalor, pengukuran langsung di laboratorium, ada proximate analysis, ultimate analysis, ataupun metode substitusi. Itu pengujian untuk karakteristik fisik, sedangkan untuk pengujian karakteristik kimia, jadi biasanya kita menghitung karbon organik, nitrogen organik, ataupun unsur-unsur penyusun lainnya. Jadi karbon organik di sini rasio dari karbon dan nitrogen. Biasanya kita menggunakan untuk pengomposan nantinya, data C/N di sini. Jadi nanti dari data rasio C/N, kita nanti bisa memperkirakan apakah memerlukan tambahan, berapa banyak material tambahan yang perlu kita berikan ke sampel sampah kita, sehingga nanti proses pengomposannya dapat berjalan dengan baik. Jadi kita bisa menggunakan rasio C/N yang ditambahkan itu. Biasanya ada beberapa bahan-bahan seperti sekam padi atau yang lain sebagainya yang sejenis lagi. Jadi biasanya untuk mendapatkan rasio C/N yang tepat, karena kalau kurang tepat dia C/N-nya, maka proses pengomposannya tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian pada proses insinerator atau pembakaran dengan suhu-suhu yang berbeda tadi, maka kita nanti bisa menyederhanakannya dengan membedakan antara mana yang berat basah, berat kering, dan berat abu. Berat basah ini berat sampel sampah kita, di mana belum adanya pengurangan kandungan air. Kadar air pertama hilang sehingga nanti menjadi berat kering itu didapatkan setelah dilakukan pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Baru kemudian nanti kita mendapatkan abu setelah partikel-partikel volatil dihilangkan dengan pemanasan pada suhu 550 derajat Celcius, sehingga akan didapatkan abu. Dan baru nanti mendapatkan karbonatnya ketika lebih dari 850 derajat Celcius pemanasan mendapatkan karbonat atau mendapatkan abu yang biasa kita dapatkan. Kemudian karakteristik dari sampah nanti kita bisa lakukan dengan dua metode, apakah nanti aliran bahan atau sampling secara langsung. Kemudian kita masuk ke bagaimana pengukuran dan sampling di lapangan. Untuk survei pengukuran, kita ada pengukuran secara langsung, ada load count analysis, weight volume analysis, dan material balance analysis. Dalam pengukuran langsung, kita menggunakan random proporsional, jadi kita mengambil data selama 8 hari berturut-turut. Silakan nanti bisa dicek di SNI secara detailnya. Kemudian untuk load count analysis, kita menghitung jumlah sampah yang masuk ke TPS. Jadi biasanya yang masuk itu dalam bentuk gerobak, jadi kita menghitung selama 8 hari berturut-turut. Yang berikutnya ada weight volume analysis. Jadi kita biasanya menggunakan jembatan timbangan, nanti kita diukur setiap kendaraan pengangkut yang masuk ke jembatan timbangan. Biasanya data ini digunakan untuk menghitung timbulan per ekivalensi penduduk. Untuk material balance analysis, aliran bahan masuk dan keluar, nanti kita bisa hitung dengan sebelumnya menentukan bagaimana sistem boundary-nya.
Untuk metode pengukuran sampah sendiri, survei ideal itu 8 hari berturut-turut setiap bulannya untuk bisa mendapatkan fluktuasinya selama 12 bulan itu seperti apa. Dan dalam penerapannya, pengukuran sampah tadi bisa dilakukan 1 hari, 2 atau 3 hari dalam seminggu, atau 8 hari berturut-turut. Untuk penentuan kuantitas total sampah yang ke TPA, biasanya kita menggunakan rataan angkutan per hari dikalikan dengan volume rataan pengangkutan, atau rataan berat kendaraan angkut di jembatan timbang dikalikan dengan total angkutan per hari, atau berat setiap angkutan di jembatan timbang yang masuk ke TPA. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel, ada stratified random sampling. Jadi nanti kita mengelompokkan terlebih dahulu, ada level-level dari wilayah, cakupan wilayah yang akan kita kaji, ketentuan sampelnya, baru nanti random sampling di setiap stratified tadi, lapisan-lapisan tadi, atau kelompok-kelompok tadi, atau cluster bahasa lainnya. Atau yang kedua, menggunakan jumlah sampel minimum yang tadi saya bilang, idealnya 10 sampai dengan 30 sampelnya, atau ada pendekatan lain yang lebih praktis. Jadi bisa 10% dari, bisa juga nanti menggunakan 10% dari populasi, stratified random sampling. Ada metode Slovin juga, jumlah sampel minimum tergantung dari jumlah penduduknya. Atau pendekatan praktis itu misalnya jumlah minimum untuk sampel ya, sampel uji karakteristik fisik atau secara untuk uji karakteristik kimia tadi. Kemudian untuk penentuan jumlah sampel sampah, ini ada rumusan untuk jumlah penduduk yang kurang dari 10 pangkat 6 ataupun yang lebih dari. Jadi bisa dilihat di itu juga. Dan untuk prediksi sendiri, prediksi biasanya kita menggunakan data timbulan yang berdasarkan laju pertumbuhan sektor industri, pertanian, pendapatan per kapita, atau pertumbuhan penduduk. Jadi ini contoh perhitungannya, nanti bisa dicobakan saja. Jadi dengan kita mendapatkan data-data peningkatan tadi. Saya rasa itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Di yang berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sistem pengelolaan sampah kota dan minimasi. Dari saya mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.